Upacara memperingati Hari Santri Nasional ke-75 pada tanggal 25 Oktober 2020 di Pondok Pesantren Nurul Ali segera dimulai. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri Undi Cipta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri Undi Cipta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifatul Fauzia. Di sini saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah di MA Nurul Ali yang bertempat di Desa Sumberbulus 2, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Saya sudah bersama dengan beliau. Beliau adalah Ibu Izzatul Masmunah, SKOMI, MPD. Assalamualaikum. Saya ingin berbincang-bincang sedikit mengenai kepemimpinan kepala sekolah di MA Nurul Ali. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Ibu mengenai metode untuk pembelajaran yang efektif di masa pandemi saat ini? Pendapat saya itu di masa pandemi ini kebetulan di sini di bawah naungan pesantren. Jadi masa belajarnya itu kita dalam sehari hanya menggunakan waktu 2 jam. Sebenarnya itu tidak efektif bagi kita karena kurikulum-kurikulum yang sudah disediakan itu tidak semua terlampaui oleh siswa. Pendapat saya ini sangat terkait dengan pandemi ini, kurikulum-kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah tidak semua bisa diajarkan kepada siswa karena batas belajar yang sangat minim. Di sini kita dikasih waktu, kita mengadakan tatap muka. Tidak seperti lembaga lain. Lembaga lain itu kan menggunakan ada yang daring, ada yang luring. Kalau di sini karena di sini berbasis pesantren, jadi kita tatap muka. Tapi sebelum tatap muka juga seluruh santrinya sudah mengikuti seluruh protokol COVID, seperti sudah rapid test massal sebelum mereka kembali ke pondok, sudah rapid test semua. Nah, ketika pembelajaran juga mereka tetap menggunakan yang namanya masker. Terus terkait pendapat saya terkait dengan gimana proses pembelajaran ketika pandemi. Ya, ketika pandemi proses pembelajaran di sini seperti biasa tatap muka, akan tetapi mengurangi waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terus kalau menurut saya sebenarnya ini tidak efektif bagi saya karena selain pembelajaran yang seharusnya dalam satu pelajaran itu tersedia 45 menit, satu jam, itu di sini dihitung 30 menit. Terkurangnya waktu sehingga guru-guru itu kesulitan ketika mereka datang, salam, absen, terus waktu menerangkan itu kurang bagi mereka.
Nah itu sehingga waktunya terbatas dan harus mengulang lagi minggu depan yang harusnya bab baru itu masih bab yang baru, sehingga kayak sekarang ini semester ganjil kita itu hanya sampai di bab 3, seharusnya sudah KD 6 seharusnya memang, tapi karena pandemi ini tapi ada toleransi dari pemerintah, boleh kita mengadakan ujian itu sesuai dengan KD yang sampai di lembaga itu. Berikutnya, strategi seperti apa yang Ibu terapkan untuk memaksimalkan peserta didik dalam menempuh pendidikan di masa ini? Strateginya dalam pembelajaran, yang jelas strategi yang saya lakukan itu yang pertama, membagi kelas. Dalam kelas itu kan harus ada jarak 1 meter antar teman, jadi yang seharusnya di dalam kelas itu isinya 36 sesuai ketentuan dari Kemenak, itu hanya diisi 15 siswa. Terus siswanya itu sebelum masuk kita pakai yang namanya cek suhu. Habis cek suhu kasih hand sanitizer, habis itu tetap bermasker, habis itu duduk di kelas. Duduk di tempat itu tidak boleh pindah-pindah. Jadi di dalam kelas itu hanya ada 15 siswa. Menurut mereka memang gak enak karena biasa ngumpul-ngumpul, jadi sekarang harus jaga jarak. Karena memang kita itu, karena kita tatap muka, jadi kita itu sering dikunjungi oleh polisi setempat, karena mereka ingin mengetahui apa benar di sini pembelajarannya sudah sesuai dengan protokol COVID. Karena memang di pesantren boleh menggunakan tatap muka. Nah itu tadi caranya saya itu memerintahkan guru mapel jam pertama itu standby, karena kan kita itu sebelum masuk kelas kita itu menggunakan kita tetap ada apel pagi, doa bersama di halaman madrasah. Setelah itu guru mapelnya itu di depan kelas sudah dengan cek suhu, sebenarnya baru pembelajaran dimulai. Baiklah, terima kasih. Mungkin perbincangan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Alifatul Fauzia ingin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.